Legenda Keongmas. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raja Kertamarta. Raja ini memiliki dua putri yang sangat menawan. Putri pertama bernama Dewi Galuh, sedangkan putri kedua bernama Candrakirana. Pada suatu hari yang cerah, seorang pangeran datang berkunjung ke Kerajaan Daha. Pangeran tersebut adalah Inu Kertapati, putra mahkota Kahuripan yang telah bertunangan dengan Candrakirana. Salam Raja Kertamata, Kata Inu Kertapati saat turun dari kuda. Raja pun menyambut. Selamat datang Pangeran Inu. Mari masuk. Raja Kertamarta mengajak pangeran untuk mencari Candrakirana sambil menikmati pemandangan di istana. Setelah berjalan-jalan dan berbincang, mereka akhirnya bertemu dengan Candrakirana yang sedang berada di taman istana bersama Dewi Galuh. selamat pagi Candrakirana, selamat pagi Dewi Galuh. Sapa Pangeran Inu dengan ramah. Melihat perhatian Pangeran Inu terhadap adiknya, Dewi Galuh pun cemburu dan mengucap dalam hati. Aku merasa kesal melihatnya. Rasa cemburu itu pun membuatnya berpikiran buruk. Pada tengah malam, Dewi Galuh yang gelap mata oleh kecemburuan pergi menemui seorang penyihir dengan maksud menjauhkan Candrakirana dari Pangeran Inu. Apa yang membawa putri kerajaan datang ke sini di malam hari? Tanya penyihir itu. Aku ingin meminta bantuanmu untuk menyingkirkan Candrakirana. Aku akan memberimu imbalan emas sebanyak yang kau inginkan. Ungkap Dewi Galuh. Penyihir itu tertawa kencang dan setuju untuk membantu Dewi Galuh. Baiklah, Tuan Putri. Ucapnya. Keesokan harinya, penyihir pergi ke istana. Dengan tongkat sihirnya, ia pun menyihir Candrakirana menjadi seekor keongmas. Candrakirana yang telah berubah menjadi keongmas menangis dan mengatakan, Ada apa ini? Mengapa wujudku berubah? Dewi Galuh muncul dan tertawa. Kau akan lepas dari kutukan ini jika kau bertemu dengan tunanganmu. Tidak akan ada yang tahu keberadaanmu termasuk ayah. Keongmas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Ia sangat sedih dan bingung. Mengapa Kak Dewi Galuh melakukan ini semua padaku? Apa salahku padanya? Kata Keongmas dalam hati. Ia kemudian terperangkap dalam jaring seorang nenek yang sedang mencari ikan di tepi sungai. Nenek itu sangat terkejut. Wah, apa ini? Keong berwarna emas. Belum pernah aku melihat keong seperti ini sebelumnya. Kata nenek tersebut. Nenek itu lalu membawa keongmas ke rumahnya dan merawatnya di dalam sebuah vas. Tanpa diketahui sang nenek, keongmas dapat berubah wujud menjadi manusia di pagi hingga sore hari. Ia memasak hidangan makan malam untuk nenek itu setiap hari. Sehabis pulang dari ladang tempatnya bekerja, nenek selalu kebingungan karena selalu ada makanan yang dihidangkan di atas meja. Siapa yang selalu memasak dan menyiapkan semua ini untukku? Ujar nenek dengan heran. Karena penasaran, sang nenek memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya dan mengendap-endap untuk melihat siapa yang sedang memasak di dapur. Betapa terkejutnya ia saat melihat seorang gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Ia pun bertanya pada gadis rupawan di hadapannya. Siapa kau sebenarnya? Candrakirana menceritakan semuanya kepada nenek tersebut, termasuk tentang kutukan yang hanya bisa hilang jika dia bertemu dengan tunangannya, Pangeran Inu. Sementara itu di Kerajaan Daha, Raja Kertamarta sangat khawatir akan putrinya yang belum ditemukan. Dan Pangeran Inu pun mulai mencari Candrakirana di seluruh negeri. Bahkan, ia berpura-pura menjadi seorang rakyat jelata dalam upayanya. Ketika Dewi Galuh mengetahui rencana Pangeran Inu untuk mencari Candrakirana, ia berusaha menghalanginya dengan bantuan penyihir jahat yang menjelma sebagai burung gagak.
Burung gagak itu mencari Pangeran Inu dan berusaha membuatnya tersesat dengan memberitahu arah jalan yang salah. Kanan, belok kanan, ikutin aku. Ucap burung gagak. Pangeran dengan kebingungan berkata, Hah? Bagaimana bisa seekor burung gagak berbicara? Mungkin ia bisa mengarahkan jalanku untuk bertemu dengan Chandra Kirana. Pangeran pun mengejar burung gagak dan mengikutinya. Namun di tengah perjalanan, langkahnya terhenti karena ia bertemu dengan kakek tua yang lemas dan pucat. Pangeran Inu menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Apakah kau baik-baik saja, Kek? Kakek itu menjawab, Anak muda, aku sangat lapar. Sudah berhari-hari aku tidak makan. Pangeran pun berbagi bekal makan siangnya pada kakek itu. Makanlah dulu, Kek. Sembari mereka makan, sang pangeran menceritakan semuanya pada sang kakek, termasuk burung gagak di dekatnya yang bisa berbicara dan mengarahkan jalannya sedari tadi. Tiba-tiba, sang kakek mengayunkan tongkatnya dan menyihir gagak kembali ke wujud asalnya, yaitu nenek sihir. Kembalilah kau ke wujud aslimu, wahai gagak. Tak terduga, sang kakek ternyata adalah orang sakti. Ia menjelaskan kepada pangeran bahwa gagak itu adalah jelmaan nenek sihir yang jahat. Bahkan ia pun tahu di mana keberadaan Chandra Kirana. Pergilah ke desa Dadapan. Di sana kau bisa menemui Chandra Kirana. Sesampainya di desa Dadapan, Pangeran Inu merasa haus dan bermaksud untuk meminta air kepada warga desa. Ia pun berhenti di sebuah rumah pondok dan ketika hendak meminta air minum, betapa terkejutnya Pangeran Inu ketika melihat Chandra Kirana di dalam rumah itu. Chandra Kirana, apa kamu baik-baik saja? Iya, Pangeran Inu. Kini aku sudah baik-baik saja. Ayo, kita kembali ke istana. Ucap sang pangeran. Cahaya terang langsung memancar dari tubuh Chandra Kirana, menandakan telah hilangnya kutukan keong emas tersebut. Mereka pun kembali ke kerajaan Daha. Chandra Kirana menceritakan kejadian yang menimpanya pada ayahnya. Dewi Galuh yang terkejut dengan kembalinya adiknya bergegas pergi meninggalkan kerajaan Daha karena takut akan hukuman atas semua perbuatannya. Lebih baik aku pergi. Aku takut ayah akan memarahiku. Ia pun tidak pernah kembali lagi. Akhirnya, Chandra Kirana dan Pangeran Inu menikah dan hidup bahagia selamanya bersama sang nenek yang turut dibawanya ke istana. Setelah mendengar dongeng keong emas ini, kita bisa mengetahui nilai moral dari cerita ini, yaitu rasa iri dan dengki dapat merusak pikiran dan karakter seseorang. Jadi, cobalah untuk selalu berbuat baik pada setiap orang dan selalu bersyukur serta berpikir positif. Jangan lupa nonton video lainnya di kanal YouTube pomaman.com ya.